Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Info Bang Per. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Seperti yang sudah kita ketahui bersama guys, suhu udara di perkotaan terasa lebih panas dibandingkan di wilayah pedesaan. Kondisi ini membuat pemakaian produk pendingin ruangan atau AC semakin banyak dan lumrah. Karena AC sangat berguna sekali walaupun harganya lumayan mahal bagi sebagian orang, tapi itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Namun, banyak orang masih sering membeli AC tanpa pertimbangan yang baik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan mengecewakan. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pendingin ruangan, sehingga membantu kalian mendapatkan AC yang sesuai keinginan guys. Tapi sebelum mulai, Bang Per minta kalian untuk subscribe dulu channel ini, like video ini, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Per guys. Oke, berikut ini adalah 9 hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli AC baru guys. Yang pertama, listrik dan instalasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah listrik di rumah dan apakah listrik itu sesuai dengan kebutuhan AC yang akan dibeli. Selain listrik, kondisi voltase juga sebaiknya dilihat dahulu. Voltase adalah tegangan listrik diukur dalam volt. Bila voltase di rumah rendah, pastikan AC yang dibeli bisa bervoltase rendah. Bila voltase rendah dan AC tidak bisa berfungsi dengan voltase demikian, AC akan bekerja jauh lebih keras dan dengan perlahan kompresornya akan rusak. Dan juga perlu dilihat instalasinya. Kalau instalasinya benar, AC tidak akan pernah bocor. Instalasi harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Instalasi yang benar akan mengikuti standar industri guys. 2. Pilih PK yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam memilih AC, hal kedua yang harus kalian cari tahu adalah berapa PK yang kalian butuhkan. Penggunaan PK yang kurang besar akan mengakibatkan ruangan kalian lambat dingin atau terasa kurang dingin. Sebaliknya, pada penggunaan PK yang terlalu besar akan mengakibatkan ruangan kalian terlalu dingin atau boros listrik. Penentuan PK yang kalian perlukan adalah hal yang kedua yang perlu kalian lakukan. Setelah menentukan PK yang tepat, barulah kalian membandingkan jenis tipe AC, penggunaan listrik, dan fitur tambahan lainnya. Secara garis besar, gunakan rumus ini untuk menghitungnya. Luas ruangan dalam meter persegi dikali 500 sama dengan lebar kali panjang kali 500. Rumus tersebut akan menghasilkan hasil dalam satuan BTU. Lalu kalian cocokkan dengan daftar ini untuk membantu kalian mengkonversi berapa PK yang kalian butuhkan. Setengah PK sama dengan 5000 BTU atau ukuran ruangan 10 meter persegi. 3/4 PK sama dengan 7000 BTU atau ukuran ruangan 14 meter persegi. 1 PK sama dengan 9000 BTU atau ukuran ruangan 18 meter persegi. 1,5 PK sama dengan 12000 BTU atau ukuran ruangan 24 meter persegi. 2 PK sama dengan 18000 BTU atau ukuran ruangan 36 meter persegi. BTU merupakan singkatan dari British Thermal Unit. Metode ini bisa kalian terapkan untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan pendingin ruangan yang akan kalian beli guys. 3. Penggunaan listrik. Pilihlah AC yang efisien, karena penggunaan AC yang tidak tepat akan amat memboroskan biaya listrik kalian. AC kamar tidur kalian akan nyala lebih dari 9 jam sehari. Tentu penting kalian memilih AC yang hemat listrik. Selain itu, belilah AC yang hemat listrik dengan kombinasi fitur auto yang dapat membuat AC mati sendiri ketika suhu ruangan sudah sangat dingin dan kembali menyala secara otomatis saat suhu ruangan kamu mulai panas. Pastikan kalian membandingkan AC setelah kalian mengetahui PK yang kalian butuhkan dari AC kalian. Dalam membandingkannya, kalian juga harus melihat berapa watt penggunaan AC pada saat tarikan awal. Pertama dinyalakan hingga pada saat berjalan. AC TV inverter akan menggunakan daya listrik yang lebih tinggi pada tarikan awal. 4. Tipe standar, low watt atau inverter. Tipe AC split saat ini bisa dibagi menjadi 3 tipe, yaitu standar,
low watt, dan inverter. Tipe low watt secara pengertian adalah tipe standar yang penggunaan daya pada kompresornya dikurangi supaya irit listrik. Tipe low watt cocok digunakan untuk rumah yang memiliki daya listrik kecil. Secara konsep, cara kerja tipe low watt dan tipe standar sama. Berbeda dengan tipe inverter, di mana AC inverter akan bekerja amat keras di tarikan awal untuk mendinginkan ruangan dengan cepat. Pada saat ruangan sudah mencapai suhu yang disetel di remote, maka AC inverter akan mengurangi kinerjanya, sehingga penggunaan watt akan relatif lebih rendah. Tipe inverter menggunakan watt yang amat besar untuk tarikan awal, lalu penggunaan watt akan relatif lebih rendah pada saat ruangan sudah dingin. Berikut adalah cara mudah memilih tipe AC. Rumah Anda memiliki daya listrik pas-pasan, gunakan AC low watt. Pintu ruangan AC Anda sering dibuka tutup, gunakan AC standar atau AC low watt. AC Anda sering dimati nyalakan, gunakan AC standar atau AC low watt. AC Anda hanya bekerja untuk waktu pendek 2-3 jam sekali pakai, gunakan AC standar atau AC low watt. Bila AC Anda nyala dalam kondisi lama, di atas 6 jam, di ruangan yang tidak buka tutup, contohnya di ruang tidur, gunakan AC inverter guys. Lima, fitur tambahan. Banyak fitur tambahan yang tidak berguna pada AC kalian. Dari semua fitur itu, kami merekomendasikan kalian membeli AC yang memiliki fitur pembersih udara dan penghilang bau tak sedap. Fitur ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap merek, jadi pastikan kalian bertanya terlebih dahulu guys. 6. Sesuaikan budget. Nah, sebelum pergi ke toko elektronik untuk membeli AC harga termurah, ada baiknya untuk melihat dan mencari AC dengan spesifikasi dan harga yang sesuai budget. Hal ini supaya ketika sampai di toko elektronik sudah ada gambaran AC mana yang akan dibeli. Selain itu, kalian juga tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk benar-benar memutuskan membeli AC merek apa nantinya guys. 7. Beli AC merek terpercaya. Beragam merek AC yang berada di pasaran kadang membuat bingung pembeli guys. Namun, dengan beberapa merek terkenal tentu kualitas jelas lebih terpercaya. Maka kalian tidak perlu bingung lagi ketika memilih merek. Bandingkan sesuai kebutuhan dan budget. Selain lebih terpercaya, dalam hal garansi, AC dengan merek yang terkenal juga tidak akan mempersulit proses klaim jika barang yang diterima bermasalah di kemudian hari guys. 8. Perhatikan letak pemasangan AC. Penempatan untuk pemasangan AC di ruangan rumah juga harus diperhatikan guys. Sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang benar dan tepat. Hindarilah memasang AC di depan pintu, sebab udara akan lebih mudah keluar ruangan. Selain itu, tidak terlalu rapat ke plafon agar udara yang keluar bisa lebih maksimal. Dan jangan lupa untuk menutup tiap lubang yang ada guys. 9. Garansi servis. Terakhir, tentu saja hal yang paling penting sebelum membeli AC adalah garansi servisnya. Dengan garansi servis, Anda akan memperoleh keuntungan dalam perawatan produk elektronik. Kalian bisa memilih masa garansi yang 3 tahun. Jika ada masa garansi sampai 5 tahun akan lebih baik lagi untuk diambil. Terlebih lagi saat ini beberapa merek AC menawarkan golden warranty. Nah, itulah beberapa tips yang bisa menjadi pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk membeli AC yang baru guys. Semoga membantu kalian menemukan AC terbaik yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke guys, itulah 9 hal yang harus kalian perhatikan saat akan membeli AC baru, sehingga kalian tidak akan menyesal di kemudian hari. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Info Bang Per ya guys, dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info terbaru dari Bang Per guys.